Hey pemirsa, apa kabar? Ketemu lagi dalam VOA Pop News bersama saya Ian Umar. Dan saya Debbie Sumal Fatlis dari Washington DC. Seperti biasa pemirsa. Pemirsa, kalau kamu jago main piano, kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Kalau saya pasti akan bikin lagu. Oke. Mungkin juga main piano. Iya maksud gue jadi pemain piano. Jadi pemain piano profesional gitu. Oh iya benar nih, karena ada orang Indonesia atau diaspora Indonesia yang di Amerika namanya Bianca dan Foni. Mereka ini sama-sama mendalami jago piano klasik dan mereka berdua belajar dengan profesional pianis namanya Anna Pokleski dari Polandia. Susah deh. Dan mereka jago main piano. Mereka mendirikan sekolah. Ya, Anna Pokleski Academy of Music. Nah, tempatnya ada di San Francisco, tidak jauh dari San Francisco. Jadi diaspora Indonesia ini jago main piano, klasik. Jadi mereka membuka sekolah piano kan ya? Sekolah yang lain, biola? Yang nggak bisa lah, sekolah masak juga nggak bisa. Oh nggak bisa. Aduh pemirsa, ini pasti dicari banget oleh orang-orang yang mau anaknya berguru, cari guru. Nah, itu nggak gampang tuh cari guru piano tuh. Gampang, apalagi sekelas Anna Pokleski levelnya tuh. Kalau gitu kita lihat aja pemirsa, Bianca sama Foni yang menjadi guru piano di sekolah yang mereka dirikan sendiri. Jari-jari mungil ini dengan lincah menari di atas bilah-bilah piano. I like Nocturne from Chopin, and I also like Cakewalk from Debussy. The notes is easy, but the expression is hard, Ethan yang sudah 4 tahun belajar piano sejak usia 5 tahun adalah salah satu dari sekitar 400 murid di Anna Pokleski Academy of Music, sekolah piano di Fremont, California. Especially kalau yang kayak Ethan gitu ya, kita pupuk dia dari kecil yang tadinya dia takut-takut. From the beginning aku udah lihat di dia, wah ini anak musical sekali gitu loh. Sometimes the relationship juga kayak udah bukan jadi kayak teacher sama guru lagi sih, udah kayak family. Bianca Rusli adalah salah satu pemilik sekaligus pengajarnya. Bersama Foni Chandra, kedua warga negara Indonesia asal Jakarta ini mendirikan sekolah musik yang memakai nama guru piano mereka, Anna Pokleski, master piano asal Polandia. And she was very appreciated with my way of teaching and seeing the results, seeing my students playing. And after she graduated with her degree, she came to me and said, let's try to open something, let's try to spread your method because it really works. Kita tuh believe on her teaching. The way of dia ngajar yang dari kecil, anak-anak dari kecil itu mesti diajarin bener-bener tekniknya. Dan dia tuh bisa ajarin kita gimana caranya ngajarin anak kecil, dimana anak kecil bisa ngerti, oh tekniknya mesti gini, mesti relaxation, especially the relaxation, she believe on the relaxation. Iya, jadi makanya kita pakai nama dia, dimana kita believe on her way of teaching. Foni dan Bianca yang memperoleh gelar master bidang musik di Amerika ini mengaku tak mudah mengelola sekolah musik. Namun keduanya beruntung karena dapat merekrut guru-guru yang memiliki satu visi dan metode pengajaran yang sama. So actually the vision of the music school is not about money buat aku. It's more about like aku pengen ngajarin anak-anak itu dari kecil yang benar. Hardworking lebih penting. Talent kayaknya banyak yang orang bilang talent itu cuma 1% ya. 99% itu hard work. Kalau talent plus hard work, of course itu bagus banget. Tak heran kalau banyak murid menyukai metode pengajarannya dan sudah belajar cukup lama, seperti Justin yang serius ingin menekuni piano. And what made me want to continue piano is because ever since I started with Miss Foni, she has become a really influential and important part of my life. And not only does she teach me piano, but she's much more than that. She motivates me to not only in the piano field, but she always encourages me to do my best. Menjadi yang terbaik, inilah yang ingin ditularkan oleh Foni dan Bianca melalui Anna Pokleski Academy of Music, sekolah musik milik keduanya. Dari Fremont, California, demikian laporan tim VOA. Jeng. Tapi Ian, mau saya berguru sama mereka, Bianca sama Foni, atau mau sama si Anna Pokleskinya sendiri,
forget it. Forget it. Gak mungkin. Gak lahir dengan bakat itu ya? Tidak. Saya juga sih pemirsa. Gayanya bisa. Mendingan kita jalan-jalan aja. Oke, nah itu saya mau jalan-jalan kemana nih? Nggak jauh-jauh aja, di neighborhood sini. Staycation dong berarti tuh. Iya, di neighborhood sini pemirsa nggak jauh dari kota Washington DC ada sebuah kawasan namanya Columbia Pike. Nah, kawasan ini diabadikan oleh seorang fotografer karena dia itu melihat kawasan ini ada berapa tuh? Ada sekitar 120 etnis yang berbeda yang tinggal. Nah, dan berkeliaran di kawasan itu. Pemirsa, memang daerah ini namanya Columbia Pike ini tidak jauh dari Washington DC. Jadi segitu diverse-nya, diverse itu apa ya maksudnya? Beragam dari berbagai etnis. Bayangin aja 120 etnis tinggal di neighborhood ini. Diambil fotonya sama fotografer Amerika ini. Jadi melihat dalam satu kode pos, misalnya kode pos kamu di Jakarta apa? Aduh, lupa. 12440. Oh my god, aku masih ingat. Lebak Bulus. 210. Anak timur. Ya, nah, di satu kode pos itu ternyata etnisnya banyak, nggak cuma satu etnis. Jadi dia bikin pameran foto atau koleksi foto ini namanya Dunia Dalam Satu Kode Pos. Sekilas, jalan sepanjang 6 km ini sama seperti jalan besar Amerika umumnya. Namun, bila diperhatikan, begitu banyak tempat usaha berbagai etnis berdampingan di jalan yang disebut Columbia Pike di Arlington, Virginia ini. Hampir seumur hidupnya, fotografer Lloyd Wolf tinggal dekat Columbia Pike, yang dibangun tahun 1810 sebagai jalan penghubung utama antara Washington DC dan Virginia. Sejak tahun 1970-an, Columbia Pike menjadi magnet imigran dari seluruh dunia. Columbia Pike has become more and more interesting. There are hundreds and hundreds of ethnicities, people from different countries along the Pike, and living in relative harmony. Selama 10 tahun terakhir, Lloyd dan timnya mengabadikan kehidupan para imigran yang membuka usaha di sini, termasuk Claudia Camacho. Claudia adalah pemilik restoran Bolivia dan telah 23 tahun tinggal tak jauh dari sini. I like it a lot. It's really hard to move out from this area. There's a lot of people from different places of the world and you get to know different cultures. Mohamed yang tokonya menjual aneka produk Ethiopia datang ke Amerika 25 tahun lalu. I've been successful running a business here. The whites, African Americans, the Hispanic people, the Asians, the Arabs, we have Africans combined and diverse here. So we know each other, we share and caring culture, a language, we're happy. So I'm so happy. Columbia Pike telah puluhan tahun menjadi salah satu kawasan paling beragam di Amerika. Uniknya tidak ada etnis yang dominan. Here everybody's pretty mixed up. There's no one area that's all Vietnamese or all Arab or all Somali, etc. Everyone's sort of living and working amongst each other. Keragaman dipererat oleh adanya berbagai festival. Bangladeshi has their festival here. We have over 30 Bolivian dance troupes in the county that perform a Oruro festival every year. 3,000 of them come up Columbia Pike. Lloyd dan timnya mengumpulkan foto-foto karya mereka dalam buku berjudul Living Diversity, The Columbia Pike Documentary Project. I think this is something we want to share with the world. I use a phrase a lot, this is what peace looks like. Dari Columbia Pike di Arlington, Virginia, tim VOA. Jadi gimana enggak Amerika itu pemirsa dibilang melting pot? Oh, saya tahu bahasa Indonesia-nya. Apa? Campur sari. Iya, campur sari. Melting pot. Jadi dalam satu kuali, dalam satu pot itu banyak banget isinya, ingredientsnya. Jangankan se-Amerika ya, itu satu kode pos aja banyak banget. Memang itu contoh dari Amerika sendiri. Banyak orang datang dari berbagai latar belakang. Iya pemirsa, jadi kalau gini hari ada yang ngomong nggak mau imigran dibatasi, suruh pulang kampung. Justru mereka itu yang membangun Amerika menjadi seperti sekarang itu. Sejarahnya memang seperti itu. Oke. Dan masih banyak liputan lainnya, kita akan kembali setelah yang satu ini.